Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Faruq. Untuk video kali ini saya akan membuat tutorial ya bagaimana cara membuat aplikasi walaupun masih dengan data dummy. Kita akan coba buat aplikasi. Kita buat ini aplikasi. Kita buat ya yang kita pilih yang empty activity, kita next, kita beri nama detik.com. Oke, ini aplikasi yang akan kita buat. Kita finish. Ya, masih nge-gradle dulu. Oke, selesai nge-gradle. Sebelum saya membuat aplikasi ini, saya sudah membuat backup-nya atau aplikasi untuk contohnya. Di sini saya lihatkan dulu. Di sini saya sudah membuat. Oke, kita akan mengambil Gradle dari sini. Kita akan mengambil implementationnya, kemudian akan saya jelaskan sebentar. Oke, kita copy yang ini, kemudian kita ke Gradle-nya. Oke, di sini kita buat dulu di sini material tambahan. Oke, sorry. Kita select dulu, kemudian kita komen, kemudian kita paste di bawah sini. Untuk yang pertama, kita membuat implementation yang Android Recycle View. Ini untuk Recycle View-nya kita versi 1.0.0. Kemudian kita buat implementation yang kedua, ini untuk material card view-nya, kita buat di sini. Sebenarnya di sini kita juga punya implementation yang ini, yang Google Android material ini sangat penting juga. Oke, kemudian di sini yang tidak kalah penting juga kita tambahkan di sini ID. Kita buat seperti ini. Di sini kita buat Kotlin. Kita buat di sini Kotlin Android. Kemudian di bawahnya kita buat ID list 1. Di sini kita buat di sini Kotlin Android extension. Oke, seperti ini. Kemudian kita sinkron sekarang. Oke, setelah kita sinkron, kita akan mencoba. Oke, kita akan main ke sini. Pertama kita ke layoutnya, itu fitment. Seperti ini, kita split terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Di sini masih tampilan seperti ini, kita hapus saja yang ini. Kita hapus saja. Oke, hapus saja. Kemudian kita ke codingan saya yang tadi, yang ini. Kita lihat di sini. Saya sudah membuat layoutnya. Kita main di sini. Oke, seperti ini. Kita akan membuat tampilan seperti ini. Oke. Yang pertama-tama kita ambil dulu ini. Saya di sini hanya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan caranya. Oke, kita ambil. Kita ambil. Kita taruh di sini. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di sini merah, di sini masih merah.
dikarenakan kita belum mengambil item-itemnya atau aset-asetnya untuk ditaruh di sini. Oke, kita ambil dulu itemnya. Sini kita memiliki item di drawable-nya. Sini kita ambil saja drawable-nya di sini. Kita delete yang ini, kemudian kita buat di sini. Sorry. Sorry. Kita kembali ke sini. Ini coba kita kontrol V di sini. Kemudian kita oke, dia akan tampil seperti ini, dan kemudian yang merah tadi dia akan hilang seperti ini. Oke, kita sudah memunculkan untuk card view-nya di sini. Oke, kemudian kita melihat masih ada sisa yang merah di sini. Oke, untuk yang ini akan saya buatkan sudah. Oke, kita buat di sini yang string untuk baru. Kita mulai dari atas dulu. Di sini kita sudah memiliki IMG logo. Yang ini detik.com. Ini adalah aset. Di sini kita menaruhnya di sini, menyimpannya di sini. Logo di sini. Yang ini logo detik.com. Kita akan menaruh di sini, manggil ID di sini. Oke, kemudian kita punya button start dan juga ini. Kita punya button profil, image profil di sini, image profil. Semuanya disimpan di dalam drawable ini. Kemudian kita punya text view di sini. Di sini kita sudah punya, cuma belum kita taruh saja. Kemudian di sini juga kita sudah punya. Ini yang masih belum kita buat. Sementara kita akan buat di sini juga, sini. Kemudian di sini masih banyak lagi. Oke. Pertama kita akan melengkapi dulu. Di sini masih banyak yang error. Kita akan buat di value-nya. Oke. Untuk color kita memiliki color ini, kita akan ganti colornya menjadi saya akan ke sini, kita akan cari di sini di color. Kita punya ini, coba ini saya copy saja. Atau saya jelaskan juga ini untuk apa. Di sini kita punya color primary yang ini, yang berwarna ungu seperti ini. Kemudian kita punya color primary dark yang agak gelap, birunya seperti ini, dia primary warna biru seperti ini. Kemudian kita punya color Asian yang berwarna seperti ini, atau bisa dibilang hijau muda seperti itu. Kemudian kita kembali ke sini, semen. Ini dia sudah tampil, tapi dia masih dalam basic seperti ini. Tidak apa-apa, sebentar, kita akan melengkapinya setelah ini. Sini kita belum menampilkan curve yang untuk yang ini. Kita akan coba di sini ada. Kita akan buat di stringnya. Stringnya kita hanya memiliki seperti ini. Kita ambil string dari sini. Ini aplikasi tadi yang saya buat untuk mencoba-coba dulu sebelum membuat video ini. Kita ambil ini, kita Ctrl C, kita ambil, kita paste di sini. Sebelum saya jelaskan sedikit. Di sini kita punya app name, menu terbaru, menu berita utama, menu antarkan semangat. Di sini kita akan menampilkan menu-menunya. Kita coba balik dari sini merah. Di sini. Dulu. Seperti ini. Kita kembali ke main activity-nya. Sini motor baru. Tampilkan dulu string yang tadi. Di sini ternyata tadi seperti ini. Sudah tidak error lagi. Kemudian kita ke activity mainan tadi. Di sini tampilan seperti ini. Setelah kita tambahkan string, kita bedah satu-satu dulu. Di sini mainnya. Di sini kita punya ini,
punya image view-nya yang kita simpan tadi di drawable image view ini. Kemudian untuk pemanggilannya context ini kita ambil di sini. Oke, kita punya card view. Kemudian saya coba dulu. Sini kita punya Android layout width-nya kita buat 168 dp saja. Kemudian layout height kita buat 38 dp saja. Kemudian margin start-nya kita buat 16 di sini. Kita buat 16 ini. Kita buat di sini. Untuk yang ininya kita buat 16. Kemudian sama juga di sini kita buat 16 juga. Margin top-nya yang ini kita buat yang untuk constant start-nya kita buat parent saja. Yang constant top kita buat parent juga. Kemudian untuk ini drawable logo detik.com tadi kita ambil yang ini, yang logo yang ini tadi kita ambil dari aset dari drawable tadi. Mungkin nanti bisa di download saja ini. Nah, kita ambil dari sini yang ini, kita ambil yang ini. Oke, tutup. Kita kembali ke activity main lagi. Kemudian image view-nya kita buat ID-nya ini untuk mengambil image search-nya di sini yang ada di drawable juga. Oke, ini search-nya. Oke, kita kembali ke activity main-nya. Kemudian untuk layout width-nya kita buat 35 dp ini. Kemudian untuk height-nya ininya kita buat 38 dp. Untuk yang ini yang constraint bottom. Oke, ini untuk yang ini dia menampilkan di sini. Kemudian untuk yang ini sini dia search-nya, dia untuk pemanggilan drawable search-nya. Ini untuk ID-nya, ini untuk pemanggilan ID nanti di main activity-nya. Kemudian di sini kita buat card view-nya. Oke, ini card view yang ini untuk ID-nya. Oke, kita buat card view-nya. Kita buat untuk lebarnya kita buat 36 dp dan tingginya 36 juga. Kemudian untuk margin N-nya kita buat 16. Corner radiusnya kita buat 56. Oke, dan untuk constraint N-nya constraint N to end off-nya kita buat parent saja. Oke. Kemudian kita ke image view yang di bawahnya lagi. Di sini ini untuk image profilnya. Tadi kan untuk card view-nya untuk kotak isinya. Oke, ini untuk foto dalamnya, untuk image profilnya. Kita buat untuk lebarnya kita buat 36. Tingginya kita buat 36 juga. Oke. Sama saja. Ini untuk foto. Ini untuk aset fotonya yang kita ambil dari drawable tadi di sini. Setelah kita download, kemudian kita masuk ke region menu top. Oke. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada menu top. Di sini ada menu-menu daftar menu di sini. Kita buat di sini. Oke, ini. Kemudian kita buat untuk lebarnya kita buat match parent dan untuk tingginya kita buat all content. Kita tambahkan margin start 80 dp. Kemudian margin topnya 16 dp. Dan untuk orientasinya kita buat horizontal agar dia bisa seperti ini. Oke. Kemudian untuk constraint to start off-nya kita buat parent seperti ini di atas ada parent. Dan ini untuk logonya yang kita ambil dari drawable tadi yang telah kita download, yang kita ambil dari project sebelumnya, dan bisa teman-teman download di Google atau di mana. Oke, di Chrome. Kemudian untuk text view-nya di sini saya perlihatkan text view-nya. Oke, untuk text yang ini. Oke. Text view-nya kita buat untuk lebarnya kita buat crop content saja dan tingginya kita buat crop content juga. Untuk margin start-nya kita buat 7 dp dan margin N-nya kita buat 7 dp juga. Kemudian untuk ini menu terbaru tambahan di sini menu utama
Menu terbaru ini kita ambil dari string tadi yang ini di sini ada menu terbaru, ada menu berita utama. Oke, kita kembali ke activity main XML-nya sini. Oke, di sini ada menu terbaru, dia diambil dari string yang tadi. Oke, lanjut ke bawahnya. Untuk warna text color-nya dia primary dark, atau kita lihat tadi seperti ini. Yang ini tadi kita bisa lihat di color ini, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini dia untuk koordinat warnanya dia itu 6200 seperti ini, atau bisa lihat, oh bukan, yang mohon maaf, yang ini yang 3700 B3, yang ini dia itu berwarna ungu tua atau lebih seperti ini, ungu tua mendekati biru. Oke, kita kembali ke activity main-nya. Kemudian untuk text style-nya kita buat tebal saja, bold seperti ini. Oke, kemudian text view lagi. Ini yang berita utama sama seperti ini, sama seperti tadi text view yang ini. Dia menggunakan primary dark juga. Pokoknya ini sama saja sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke yang scroll view-nya. Saya belum menambahkan di sini, sebentar. Kita buat match parent. Ini yang ini, layar yang ininya. Kemudian kita buat warp content untuk tingginya, dan untuk margin topnya kita tambahkan 8 dp saja, dan untuk paddingnya kita buat 8 dp juga. Untuk layout constraint end to end off nya kita buat parent, dan untuk constraint start to start off nya kita buat parent juga. Untuk constraint top to button off kita buat ini tadi ID-nya kita ambil juga tadi, ini menu layoutnya, menu topnya ini. Oke, sorry jadi sampai mana tadi? Oke, sini. Oke, sorry, ini menu buttonnya. Tunggu saja, biarin saja dulu. Oke, kemudian di sini kita tadi sampai di mana tadi? Tadi sampai di, oke, sampai di sini. Kita mulai dari sini lagi. Untuk ini yang Android constraint-nya kita buat ini, layout width-nya kita buat match parent, kemudian ininya height-nya warp content, dan padding-nya 5 dp. Oke, ini. Kemudian untuk card view-nya di sini kita lihat dulu. Wow, yang ini card view, yang ini card view-nya. Oke, kita buat untuk lebarnya kita buat warp content, dan tingginya kita buat warp content juga. Corner radiusnya, untuk radiusnya seperti ininya, untuk lengkungannya kita buat 10 dp. Kemudian untuk layout constraint kita buat parent, sama saja, ini juga parent semuanya. Untuk image view, oke, image view-nya di sini ID-nya kita jelaskan untuk pemanggilan ID-nya. Kemudian untuk lebarnya kita buat match parent, dan tingginya kita buat warp content. Ini. Untuk di sini ininya ini seperti ini. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, kita naik ke atas lagi. Oke, di sini. Di sini ada ID-nya. Oke, sini yang string tadi kita ambil dari string sini tadi. Kemudian untuk scale type-nya kita buat center crop, motong tengah dia. Kemudian untuk ini untuk gambar durable-nya, news yang ini kita ambil dari durable yang ini tadi. Oke, kita lihat dulu. News 1. Oke, kita ambil dari yang ini. Dari sini, teman-teman. Kemudian kita ke sini, kita tutup dulu yang ini, terlalu banyak.
Oke, sini kembali ke sini. Kemudian kita membuat linear layout. Kita membuat linear layout. Oke, untuk lebar kita buat match parent. Kemudian di sini ini sebenarnya tampilan linear layout di sini. Sebenarnya sini ada ini seperti ini nih, yang ini garis yang ini. Kemudian oke, di sini kita buat tingginya 90 dp. Coba kita ganti jadi 100 dp. Nah, dia akan menurun ke bawah seperti ini tadi. Kelihatan tadi di sini turun tadi. Kemudian kita ganti kembali ke 90. Oke. Nah, dia akan kembali ke posisi awal. Kemudian orientationnya kita buat vertikal. Dan untuk layout gravity-nya kita buat bottom, di bawah di bottom ini. Kemudian untuk backgroundnya kita buat ini, yang kita ambil dari color tadi di sini yang ada ini tadi, benar dark yang ini. Oke, yang warnanya seperti ini teman-teman, nih seperti ini, teman-teman bisa lihat lebih jelas seperti ini. Oke, sorry kita kembali ke sini lagi. Oke, untuk paddingnya agar ada jarak dengan gambarnya kita buat 10 dp. Oke, untuk text view tadi ini kita mulai lagi. Untuk text view yang tadi tadi kepencet tadi. Oke, sini untuk text view-nya di sini ini judul headline-nya kita buatkan ID. Kemudian Android untuk lebarnya kita buat match parent dan tingginya work content. Context description-nya ini kita ambil dari string tadi yang kita buat di package value tadi. Kemudian untuk judulnya sama kita ambil dari string yang kita buat value tadi. Sebentar saya lihat kembali. Oke, kita lihat dulu apa saja tadi di string itu biar teman-teman bisa melihat juga. Di sini kan ada banyak itu string name-nya. Ada tutorial detik news, ini untuk yang bagian atas nanti app name mungkin bisa kita ganti juga. Sebentar kita bisa ganti di sini. Kemudian coba kita ganti saja dari detik.com. Oke, di sini juga ada untuk deskripsi headline yang kita lihat tadi. Di sini ada sama home layanan. Oke, kita kembali ke activity main XML-nya. Kemudian kita beralih ke sini text color. Kita pakai warna putih saja. Di sini ada white. Kemudian untuk size-nya besar hurufnya kita pakai 16 sp. Kemudian text style-nya kita buat tebal, kita bold saja. Kemudian kita ke text view yang di bawahnya lagi. Ini untuk deskripsi headline di bawahnya. Kita buat lebarnya match parent dan tingginya work content. Untuk margin topnya kita buat 10 dp. Di sini kita buat 10 dp untuk margin sininya. Kemudian content description-nya kita ambil dari string juga tadi yang kita lihat tadi di sini. Kemudian untuk teksnya sama, kan deskripsi headline tadi salah satu dari string tadi itu string yang kita panggil di sini tadi. Ada untuk text colornya yang ini kita pakai yang pemanggilan yang AD ini untuk pemanggilan text colornya. Oke, kemudian kita masuk ke sini Android Car View. Ini kita ada daftar berita di sini. Kita belum tampilkan saja. Nanti kita tampilkan. Oke, untuk menu bottom kenapa masih merah? Kita akan tambahkan setelah ini menu bottomnya di value yang ini juga. Oke, kita akan membuat single satu. Kita akan membuat kita buat value resource file. Oke, kita buat di sini namanya style. Oke, kita enter. Oke, seperti ini. Yang ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Oke, enter. Kemudian ini
Di style sendiri kita masih kosong seperti ini, kemudian kita ambil stylenya dari sini, kita lihat, akan saya jelaskan sebentar. Sorry. Sini kita kontrol, maaf. Kemudian di sini kita patch di sini. Kontrol Z dulu. Kontrol A. Oke. Di sini pertama kita punya ada item, kalau primary tadi dari color tadi. Di sini kita ganti saja di sini. Jadi detik com. Oke, di sini kita buat seperti ini. Oke, kita tutup dulu drawable-nya. Sudah seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke sini, di rest ini kita tutup dulu. Sini kita tutup dulu. Lalu kita buat di rest. Kita akan buat satu package baru. Ya, kita buat satu Android Resort Directory baru. Yang itu untuk, lebih tepatnya tadi untuk menu bottom tadi kita buat di sini menu. Oke, kita enter. Di dalam menu ini kita akan buat menu resource file, kita namakan menu button. Oke, seperti ini, kita enter. Oke, seperti ini. Kita split dulu. Oke. Untuk menu buttonnya kita lihat tadi di sini saya sudah membuat menu button juga. Oke, seperti ini akan saya jelaskan juga sebentar. Kita copy dulu menu buttonnya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk di sini kita sudah ada menu buttonnya. Kita ada punya di sini. Bentar. Kita tutup dulu menu button ini. Sorry. Menu buttonnya kita buka lagi. Oke, seperti ini menu buttonnya. Oke. Sini ada home, layanan, string. String layanan. Oke, kita seperti bagaimana layanan. Oke. Seperti ini. Ya, kita sudah dapat tampilan seperti ini. Kemudian kita kembali ke activity menu-nya, kita lihat di sini menu buttonnya. Oke. Oh, salah tadi, salah nama. Kita sini kita refactor dulu teman-teman, kita rename. Di sini kita button, bukan button ya. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke activity menu-nya. Di sini, oh, sorry. Kita refactor. Di sini menu button. Oke. Refactor. Kalau tidak kita ulang kembali tadi, ini salah tadi, sorry. Kita delete saja. Bentar. Oke, kita buat di menu, kita buat menu resource file, kemudian kita buat di sini menu bottom seperti ini. Di sini menu bottom. Oke, seperti ini. Oke. Split saja. Kemudian ini kita hapus, kita
ganti dengan yang tadi. Coba kita di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat home. Di sini kita buat layanan. Sorry, kita buat seperti ini. Untuk kategori kita buat seperti ini. Seperti ini. Oke. Dan oke, seperti ini. Menu bottom kita lihat ke activity menu lagi. Menu bottom di sini masih merah, kita buat dulu. Coba kita hapus. Di sini kita buat add menu, add kan kita oke. Setelah kita panggil di sini, oke, dia akan muncul seperti ini. Ini untuk home-nya. Kemudian ini untuk layanan. Yang ini untuk, coba kita lihat tadi apa sih kan. Oke, untuk kategori dan video coba kita lihat kembali. Sini untuk kategorinya dan ini untuk video. Oke. Setelah itu kita akan bermain cepat. Oke, di sini kita main di activity menu-nya. Oke, untuk lebih cepatnya, untuk persingkat waktu, saya akan mengambil di sini. Sorry. Ini akan saya jelaskan juga. Oke. Activity menu di sini. Activity-nya sini coba. Sorry. Oke, saya akan jelaskan. Oke, di sini masih banyak yang merah. Kenapa? Saya belum menambahkan yaitu news adapter. Sini coba. Di sini dia belum bisa diimport karena kita belum buat kelasnya. Oke, kita buat satu dulu. Kemudian saya jelaskan secara singkat setelah ini. Oke, kita buat di sini package baru. Kita buat package baru yang namanya itu news adapter. Oke, kita buat seperti ini. Dan di dalam package ini kita akan membuat kelas. Kita buat Kotlin kelas. Oke, kita beri nama dia news adapter, sama seperti yang ini. Kita beri nama seperti ini kan. Dalam artian kita baca dulu ini private buttonnet var. Di sini untuk variabelnya kita mengambil news adapter dari sini. Kemudian news adapter ini dalamnya ada news adapter lagi yang dalam kelasnya. Dalam ini kita buat kelas yaitu kelas Kotlin. Kita buat news adapter. Oke, seperti ini. Oke. Setelah news adapter kita akan buat satu lagi sebagai tambahan. Itu class file kita buat di sini news. Kita buat sebentar saja, kita terangkan satu dulu. News adapter kita ambil file news adapternya di sini. Oke, kita ambil dari kelas ini, kita ambil dari bawah sini. Oke, kita Ctrl Shift sini. Oke, sudah seperti ini news adapter. Kita coba kita import dulu di sini. Oh, kita belum membuat kelas news. Nah, kita buat dulu. Di sini masih ada merah. Kita import dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita belum membuat. Kemudian untuk menampilkan agar oke, kita buat satu lagi Kotlin class. Kita buat di sini news model. Sorry. Oke, seperti ini. Kita buat dia dalam bentuk file. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi untuk mempersingkat waktu. Kita ambil di sini news modelnya.
Oke, di sini datanya ini. Oke. Kita buat sini Ctrl V. Oke, seperti ini. Ini oke, R ini maksudnya kita import dulu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk di main activity-nya di sini newsnya kita import juga. Oke, news modelnya kita import juga. Oke. Ini masih merah karena setelah ini kita akan membuat detail activity. Itu activity untuk menampilkan ketika kita mengklik suatu gambar, dia akan menampilkan detailnya. Oke, sebentar kita akan coba tutup dulu. Kita ke news adapter, di sini masih ada belum kita ini masih merah karena kita ini akan menampilkan di detail nanti. Oke, sininya kita import juga. Oke, mulai berita. Kemudian kita masuk ke kita akan membuat satu lagi di sini. Kita akan buat satu activity baru. Kita buat empty activity. Kemudian kita beri nama ini untuk menampilkan detailnya. Kita beri nama detail activity. Oke, kita enter. Oke, main activity. Oke. Oke, di sini sudah ada. Kita sudah membuat detail activity-nya. Sini kita akan mengambil data dari sini. Saya akan jelaskan sebentar persatu. Oke, kita konversi. Kita hapus dulu. Kemudian kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, ini si merah di sini ini yang reference. Oke, kemudian kita detail lagi, kita kembali ke sini, create variable title news. Oke, di sini semua sudah ada. Kita tinggal menambahkan di detail activity-nya. Kita split untuk membuat layout-nya. Sini kita punya detail activity. Kita punya detail activity di sini. Begitu detail. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Nanti kita akan coba nanti setelah sudah jadi. Oke, apa bisa? Oke, seperti ini. Dia akan melakukan seperti ini sebentar. Kemudian kita kembali ke sini, kita activity. Dia masih merah di sini sebentar. Masih merah sini. Kemudian kita akan membuat satu layout lagi, layout file. Kita buat di sini layout file. Kita akan membuat namanya di sini layout beritanya. Ini untuk beritanya. Oke, kita lihat beritanya. Oke, kita coba di sini. Kita split. Kemudian kita ambil dari sini. Ini untuk tampilan seperti ininya. Oke, kita kita kembali. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita kembali ke detail. Di sini. Oke. DTN back. Sini keluar, kita harus mengulangi itu. Kita buat di sini, ini kita ulang ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk adapternya kita
kita coba matikan dulu. TV betul. Oke, seperti ini ya, sudah seperti ini. Kita akan mencoba running dulu ya, kita akan coba running dulu. Kita menunggu di running, kita menunggu gridle-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan coba dulu. Oke, menunggu. Oke, proses penginstalan kita coba. Oke, karena saya tidak menggunakan emulator, saya akan coba di sini. Kita akan pakai script. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat tampilannya seperti ini. Jadi yang kita lihat tadi ini, coba kita klik. Oke, dia bisa meread seperti ini, meread detail. Dan kita kembali. Oke, coba. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Oke. Kemudian kita kembali, kita akan melihat lagi ke sini tadi, ke Android Studio nya. Ini kita ganti saja tadi di stringnya mana, di value, di stylenya kita ganti di sini, di string, kita ganti saja di sini. Untuk namanya kita detik.com saja. Oke, kita akan kembali. Oke, kita coba letak, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Di sini. Oke. Seperti ini, tampilannya seperti ini. Kita hilangkan dulu ini. Oke, sediakan tampilannya seperti ini. Oke. Bisa di scroll seperti ini. Oke. Kemudian coba tutup dulu. Saya akan menerangkan sedikit di sini. Untuk kita mulai dari main activity-nya, di sini kita membuat private latency var news adapter. Kita ambil untuk di adapter, dari adapter news adapter ini tadi untuk menampilkan view-nya. Kemudian new list size-nya ini untuk headline news-nya tadi. Kita akan lihat kembali ini. Di sini untuk headline news-nya. Kemudian kita scroll lagi. Di sini ada title headline, di sini ada untuk judul headline-nya, headline news-nya. Untuk di sini untuk deskripsi, ini untuk judul headline news-nya, ini untuk deskripsinya. Kemudian itu fotonya kita akan tampilkan lewat sini. Kita menggunakan news model. Di sini ada news modelnya. Oke, kemudian di sini news model set on click listener untuk supaya saat kita mengklik tadi, coba kita kembali ke sini. Ini
kita mengklik seperti ini, dia akan tampil nge-read seperti ini. Oke, dan saya kembalikan. Oke, dia akan membawa kita ke halaman setelahnya seperti ini, dan kita akan dibawa ke halaman detail activity. Coba file intent detail. Dia akan, di sini kita punya variabel intent. Intent itu adalah jembatan antar activity, sama dengan intent. Intent adalah jembatan penghubung antar activity. Dia akan, saat kita klik this di sini, dia akan membawa kita ke detail activity, yaitu lebih tepatnya di sini. Oke, klik di sini, dan dia saat kita mengklik membawa data activity, dia akan menjalankan put extra detail activity. Dia akan membawa title, deskripsi, dan juga foto. Dia akan membawa atau membawa isi dari 3 hal ini. Kemudian start activity intent detail finish ini sebagai destroyer activity. Kemudian setelah kita mengkliknya, kita pindah halaman, berarti sudah menyelesaikan halaman sebelumnya. Oke. Di sini kita punya var light manager, linear light manager. Ini untuk yang tadi, untuk tampilan yang manager. Kemudian di sini kita ada news adapter content this news model news. Di sini adalah news adapter diambil dari sini tadi. Kemudian news adapter set on klik listener back, ini untuk klik kembali. Kemudian on item klik back override data news. File intent, ini penghubungnya. Saat kita mengklik kembali, kita akan dibawa ke main activity. Kita mengklik di activity ini, dia akan membawa ke detail activity. Ini untuk yang linear light managernya, yaitu di bagian bawah. Sebentar, saya perlihatkan sebentar. Di sini. Kita mengklik di sini, dia akan membawa seperti ini. Oke, teman-teman, kita itu dulu. Kita kembali ke sini. Dia akan mengklik back objeknya. Kemudian dia akan membawa sama seperti di atas ini. Dia akan membawa title, foto, dan juga deskripsi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan detail activity-nya. Maaf, saya akan menjelaskan satu persatu di sini, namun secara dengan relasi yang insya Allah cukup dipahami. Kemudian di sini kita kelas component object, kita memiliki const file, yaitu variable itu const title news. Di sini kita akan menambahkan titel beritanya. Kemudian saat kita di data activity di recycle view-nya, yaitu akan menampilkan title news, foto, dan juga kontennya. Kemudian untuk di sini dia akan menampilkan sebuah title news. Ini untuk tampilan di dalamnya. Kemudian string, kemudian back and back. Di sini back and back adalah ID yang kita ambil. Kemudian set on click listener object view on click listener. Ini adalah views. Di saat kita mengklik, dia akan membawa suatu main intent. Dia akan membawa di sini ke data activity ini. Kita akan dibawa ke main activity. Dia adalah di sini kita berikan on back preset, yaitu return score. Sini coba kita lihat. Saya akan contoh di sini. Dia akan ini ada button, ada tanda seperti ini. Ketika kita klik, dia akan kembali ke main activity, atau kita main ke activity awal, halaman sebelumnya. Itu adalah fungsi dari on back presetnya. Oke, kemudian kita masuk ke news adapternya. Ini dia yang untuk tampilannya. Oke, di sini ada current news post integer. Dalam bentuk dia akan membuat dalam bentuk angka integernya. Dia akan dimulai dari 0, yaitu perhitungan integer dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita ada file konteks. Ini untuk kita akan mengerjakan file konteks terlebih dahulu. Setelah file konteksnya selesai, kemudian di sini ada tambahan lagi, yaitu untuk di sini file listnya, list newsnya. Di sini di size di override file yang ini. Kemudian
Di sini kita punya fun set data untuk men-set datanya. Di current news, current position di sini untuk current newsnya dan current positionnya. Oke, di sini kita punya file variable view. Di sini kita punya layout inflator from context inflate. Ini layout lay berita. Dia akan membawa kita ke sini. Coba diklik. Dia akan membawa kita ke halaman lay berita. Oke, kita kembali lagi ke tadi ke news adapter. Oke, ya, parent false itu my view holder. Oke, di sini ada override fun get count. Kita hanya membuat return list size, teman-teman, buat seperti ini. Kemudian kita punya variable data news list position holder set data news position. Oke, untuk yang ini kita harus membuat seperti ini. Kita buat variable data newsnya dulu, kita buat list positionnya. Positionnya itu kita ambil dari position integer yang ini, dia akan mengurut positionnya. Kemudian untuk holder item view set on click listener, dia akan sekali klik dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Untuk yang ini kita punya private latency var. Kemudian kita punya function set click callback on. Oke, ini akan mengklik item interface. Oke, kemudian kita main ke news model. Oke, di sini di news model. Di sini untuk tampilan beritanya kita lihat dulu. Di sini kita punya objek news model. Untuk data kelasnya sini kita buat ini data kelas newsnya ini seperti model yang dalamnya tuh menampung data. Di sini adalah kelas yang dalamnya itu menampung data model. Seperti kita buat variabel title yang tipenya string, variabel deskripsi yang tipenya string, dan foto yang itu adalah integer. Kemudian di sini news, di sini ada titelnya pasar ramai dikunjungi warga meskipun wabah COVID. Oke, deskripsinya adalah dia itu diunggah beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu. Untuk airdropable-nya ini dia akan menampilkan image atau gambar pertama. Coba kita lihat dulu di sini. Coba kita scroll ke atas. Ini pasar ramai dikunjungi warga meskipun wabah COVID-19 menyatakan usai. Dia akan ini untuk deskripsinya, ini untuk newsnya atau titelnya, kemudian ini adalah untuk fotonya. Dalam atau bisa dibuat datanya, data modelnya ini foto, titel, dan juga ini deskripsi. Oke, kita kembali ke sini lagi. Di bawah sama seperti ini. Ini file new list ini adalah variable new list dari list of yang kita klik tadi di sini. Kita membuat di sini. Di main activity kita. Oke, di sini kita buat new list model. Dia akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian ini news activity, ini adalah main activity-nya. Oke, kita punya semua. Oke, di sini sama-sama ke bawah ini untuk menampilkan gambar-gambarnya seperti tadi. Seperti di sini, dia akan menampilkan gambar seperti ini 1, 2, dan seterusnya seperti ini. Sini juga saya belum menambahkan klik di sini, layanan belum. Saya hanya menambah karena saya sudah mengatakan dari awal tadi yang ditampilkan hanya data dummy. Kemudian oke, setelah semuanya kita coba ini masih kita coba dulu, kita melihat apakah ada yang kurang. Oke, activity sini news adapter private data ini untuk menampilkan news adapternya nanti. Kita klik ini untuk menampilkan. Saya jelaskan lagi, ini sangat penting. Di sini kita punya file intent detail, dia sama dengan intent adalah jembatan antara activity. Kita mengklik di sini,
dia akan mengarahkan ke detail activity kelas Java. Dia akan membawa atau menjalankan membawa tiga ini. Dia akan membawa title, kemudian deskripsi dan juga foto. Dia akan membawa foto untuk seperti video sebelumnya. Foto tadi kita buat dia integer, tapi kita di sini pakai to string. Jadi setelah dia diolah, dia akan menjadi string. Oke. Dia akan, setelah itu kita buat finish. Finish ini adalah seperti mendestroy, menghancurkan data sebelumnya dan membuat data baru. Oke. Kemudian saya jelaskan lagi. Kita akan melihat tampilannya. Oke. Kita akan melihat sedikit tampilan dari sini tampilannya. Sekaligus menjelaskan sedikit, mungkin agar teman-teman lebih paham. Tadi kita mulai dari detik.com-nya ini tampilan asli ya teman-teman, bisa kita lihat ini. Oke. Dari detik.com-nya kita ambil dari app name. Tadi kita sudah membuat app name-nya di sini, di string sini. Kemudian untuk ini detik.com yang ini teman-teman. Jadi kita sudah membuatnya di activity main. Setelah kita membuat pertama kali, kita membuat image view, kita membuat ini. Sini kita lihat ini teman-teman, kita buat image view. Oke. Kemudian di sini kita ada tombol search, sama seperti ini. Kita punya tombol search. Di sini kita punya juga image profil. Kita menggunakan card view, kemudian di dalamnya kita buat image profil. Kemudian sini ada terbaru. Untuk yang ini, di sini sebenarnya kita membuat linear layout, namun kita bungkus, kita tutup dengan card view, dan di sini kita buat corner radius agar dia sedikit tidak terlalu lancip. Kita buat sini corner radiusnya. Kemudian untuk setelahnya itu kita buat item-item di bawahnya itu yang seperti ini. Bisa kita scroll seperti ini. Oke. Untuk sini kita ada menu bottom yang kita buat tadi di sini. Colornya kita punya tadi primary dark, dipakai di sini. Dan seterusnya. Untuk di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit. Saat kita mengklik, coba di sini kita mengklik, coba saya klik sini. Oke, dia akan nge-indent atau dia akan memindahkan ke activity setelahnya, atau di sini coba kita buka di main activity. Sini, saat kita mengklik, dia akan pindah ke dari sini, dari main activity ini dia akan pindah ke detail activity. Coba. Oke, dia akan pindah ke detail activity dan membawa tiga komponen utama tadi, yaitu title. Di sini dia membawa title, kemudian dia membawa deskripsinya 1 menit yang lalu, dan dia di sini juga membawa foto. Oke. Setelah itu coba kita coba, di sini ada tombol back preset. Oke, di sini berarti setiap kita mengklik ini, kemudian kita ingin kembali, kita hanya perlu menekan tombol ini dan dia akan kembali ke aktiviti sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mungkin agak sedikit berantakan ya, karena saya juga masih pemula, tapi insya Allah saya akan lebih baik setelah ini. Kita sama-sama belajar juga. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, tetap dukung saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu.